Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiwiro Swatinasana. Di sini saya akan mereview 2 jurnal terkait etika profesi. Yang pertama, saya punya jurnal dari penulisnya Aim Nurul Aim. Judulnya ialah Pengaruh Penghayatan Etika Profesi terhadap Kinerja Guru dalam Mewujudkan Efektivitas Program Pembelajaran. Jurnal ini merupakan jurnal volume 1 nomor 1 dari Jurnal Khazanah Akademia yang terbit pada tahun 2017. Penelitian yang dilakukan penulis sendiri ini bertujuan untuk menganalisis penghayatan etika profesi terhadap kinerja guru untuk mewujudkan efektivitas program pembelajaran dan penelitian. Dan penelitian ini sendiri juga dilakukan di sekolah formal atau Yayasan Al-Uflah yang berada di Garut. Untuk link mengenai jurnal ini akan disertakan di description box beserta jurnal kedua yang akan saya review. Baik, sebelum memulai review, saya akan jelaskan terlebih dahulu beberapa pengertian yang nantinya akan kita temui dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis di jurnal ini. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada etika profesi. Etika profesi sendiri dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda pedoman etika dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Nah, etika profesi merupakan pola atau tata cara sebagai pedoman berperilaku, yang tentunya juga dijadikan standar aktivitas anggota profesi. Nah, dalam penelitian ini, variabel etika yang diukur itu berdasarkan pada teori Kerap, yang merupakan seorang ahli bahasa ya beliau ini, dan beliau juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Konsep variabel-variabel yang dikeluarkan oleh Kerap itu sendiri terdapat 5 macam. Ya, ini yang pertama ada tanggung jawab, kedua kebebasan, ketiga kejujuran, keempat keadilan, dan kelima otonomi. Nah, selanjutnya itu ada kinerja guru. Kirkpatrick mengartikan kinerja sebagai ukuran kesuksesan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, Divai dan Sagala, ini juga merupakan ahli ya, mengemukakan bahwa kata kinerja dalam bahasa Indonesia adalah terjemah dari kata dalam bahasa Inggris, yakni performance, yang berarti pekerjaan, perbuatan, atau penampilan, atau pertunjukan, atau unjuk kerja. Sedangkan guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya mengajar. Nah, penelitian ini memfokuskan pada kinerja guru pada saat pembelajaran, sehingga dimensi dan dari variabel kinerja pembelajaran menggunakan konsep kinerja guru dalam pembelajaran yang dikemukakan oleh seorang ahli bernama Sumiati dan Asra. Nah, Sumiati dan Asra ini mengemukakan bahwa setiap individu yang diberi tugas atau kepercayaan untuk bekerja pada suatu organisasi tertentu diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Menurut Jalil dan Mulyono, yang merupakan ahli juga dan salah satunya merupakan guru besar bidang penelitian pendidikan matematika di Universitas Negeri Jakarta, evaluasi adalah proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. Nah, kemudian dalam jurnal ini, penulis mengemukakan masalah yang ditemukan. Masalah yang ditemukannya dalam penelitian ini sendiri adalah, yang pertama, masih minimnya penggunaan metode pembelajaran yang tepat. Yang kedua, masih terdapat guru yang terlalu terpaku dan ketergantungan kepada guru lain dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, masih ada sebagian guru yang tidak mempersiapkan rencana program pengajaran. Yang keempat, kurang tepatnya sasaran rumusan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran. Nah, penulis sendiri dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode deskriptif,
yakni metode ini sendiri ialah satu metode yang menggambarkan atau memaparkan fenomena masalah yang akan diteliti saat ini dengan tujuan mencari jawaban tentang pemecahan masalah dan hasilnya dilaksanakan setelah kegiatan eksploratif. Nah, tekniknya sendiri, penulis ini menggunakan survei dengan populasi yang diambil sebanyak 50 orang guru dan meneliti variabel-variabel yang telah disebutkan sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan. Hasil pembahasannya ini terdapat 1 hasil hipotesis utama dan 3 rumusan subhipotesis, yakni yang pertama terhadap hipotesis utama. Nah, di jurnal ini ditemukan bahwa hasil hipotesis utama ini hasilnya menunjukkan bahwa penghayatan etika profesi terhadap kinerja guru dalam mewujudkan efektivitas program pembelajaran yakni sebesar 64,21%, sedangkan sisanya sebesar 0,3579 atau sebesar 35,79% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel. Nah, selanjutnya rumusan subhipotesis mengenai pengaruh penghayatan etika profesi terhadap kinerja guru. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa pengaruh penghayatan etika profesi terhadap kinerja guru sebesar 26,001%. Berdasarkan temuan tersebut, menunjukkan ternyata terdapat faktor lain juga yang dapat mempengaruhi profesi selain kinerja guru sebesar 73,99%. Nah, selanjutnya subhipotesis mengenai terdapat pengaruh penghayatan etika profesi terhadap efektivitas program pembelajaran. Nah, hasil yang dapat dari penelitian itu dinyatakan bahwa penghayatan etika profesi berpengaruh secara nyata dan signifikan terhadap efektivitas program pembelajaran. Nah, hipotesis terakhir yang ketiga mengenai terdapat pengaruh kinerja guru terhadap efektivitas program pembelajaran. Nah, hasilnya ialah dapat dinyatakan bahwa kinerja guru berpengaruh secara nyata dan signifikan terhadap efektivitas program pembelajaran. Setiap kenaikan dari kinerja guru akan berpengaruh mengikat terhadap nilai variabel efektivitas program pembelajaran. Untuk kesimpulan dari penelitian yang dilakukan akan saya sampaikan di akhir video bersama dengan jurnal-jurnal yang akan saya. Nah, selanjutnya untuk jurnal kedua, saya menemukan dengan judul pengaruh etika, perilaku, dan kepribadian terhadap integritas guru. Jurnal ini sendiri ditulis oleh 2 orang. Yang pertama itu ada Sri Sarjana dan yang kedua itu dan Nurhayati. Nah, ini merupakan jurnal pendidikan dan kebudayaan volume 1 nomor 3 dari Kemendikbud yang diterbitkan pada bulan Maret, 15 Maret tepatnya tahun 2017. Nah, penelitiannya sendiri dilakukan pada 30 di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji yang pertama pengaruh etika guru terhadap kepribadian, yang kedua pengaruh perilaku guru terhadap kepribadian, dan yang ketiga pengaruh kepribadian guru terhadap integritas khususnya guru-guru SMA negeri di Kabupaten Bekasi. Sama seperti sebelumnya, sebelum memulai review jurnal ini, saya akan jelaskan terlebih dahulu beberapa pengertian yang nantinya akan kita temui dalam penelitian ini yang dilakukan oleh penulis. Nah, yang pertama itu ada integritas. Integritas adalah sebuah konstruk psikologis yang dinamis berdasarkan fungsinya kepribadian dengan baik yang dikelola oleh fungsi kognitif, afektif, dan didukung oleh kemampuan tertentu untuk mewujudkannya ke dalam perilaku integritas. Nah, yang kedua itu ada kepribadian. Kepribadian dalam psikologi diartikan sebagai suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan pemikiran, sikap diri, tingkah. Dalam hal ini, kepribadian guru memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia
serta menyejahterakan masyarakat. Yang ketiga, ada etika profesi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa etika profesi dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda pedoman dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan. Yang keempat itu ada perilaku guru. Perilaku guru sendiri merupakan penampilan dari kepribadiannya. Kepribadian dan karakter guru yang matang dan kokoh dapat menjadi teladan dan menjadi sumber inspirasi bagi siswanya. Nah, dalam penelitian ini sendiri, metode yang digunakan ialah metode explanatory survey, yakni merupakan metode penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi, data yang dipelajari adalah data yang diambil dari sampel populasi tersebut, sehingga ditemukan deskripsi dan hubungan-hubungan antar variabel. Nah, tekniknya sendiri ini menggunakan survei juga, sama seperti tadi, melalui kuesioner. Namun populasi yang diambil sebanyak 154 guru secara acak dengan meneliti variabel-variabel yang sudah dijelaskan tadi ya, yang berupa etika, perilaku, kepribadian, dan integritas. Nah, hasil dari penelitian ini sendiri diperoleh 3 hasil hipotesis, yakni pertama, hasil di hipotesis 1 ini menunjukkan bahwa etika guru memiliki pengaruh positif terhadap kepribadian guru. Nah, yang kedua, hasil hipotesis 2 menyatakan bahwa perilaku guru sendiri memiliki pengaruh positif terhadap kepribadian guru. Kemudian yang terakhir, hasil hipotesis 3 menunjukkan bahwa kepribadian guru memiliki pengaruh positif terhadap integritas guru. Nah, hasil pengujian ketiga hipotesis ini memberikan bukti empiris bahwa diperlukan upaya guru dengan meningkatkan kualitas etika dan perilaku, sehingga mampu memberikan pengaruh positif terhadap kepribadiannya. Sehingga pada akhirnya ini juga memiliki implikasi terhadap integritas guru itu sendiri. Baik, karena sudah selesai, akan saya sampaikan hasil kesimpulan dari review jurnal. Nah, menurut saya peran etika, khususnya etika profesi, sangat berdampak positif dan besar pengaruhnya bagi guru. Hal ini dapat dilihat pada kedua jurnal yang telah direview sebelumnya. Sebelumnya, di mana pada penelitian 1 berhasil membuktikan adanya hubungan etika profesi dengan efektivitas program pembelajaran, serta hubungannya juga dengan kinerja seorang guru. Sementara di jurnal yang kedua, kita dapat melihat pengaruh etika yang dapat mempengaruhi perilaku, kepribadian, serta integritas seorang guru. Nah, jika dilihat kembali artinya, dalam hal ini apa? Artinya adalah bahwasanya etika profesi sangat diperlukan, terutama bagi etika profesi pendidik yang hendak mengajar, karena kode etik sendiri merupakan cerminan bagaimana karakter, sifat atau watak dan norma-norma dalam bagaimana seorang guru dalam bersikap. Hal lain, dengan adanya etika profesi guru ini juga, masyarakat juga dapat mendapatkan layanan pendidikan yang profesional, di mana dalam etika profesi tersebut sudah terkandung persyaratan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru atau seorang pendidik. Nah, oleh karenanya kita juga harus lebih sadar mengenai pentingnya etika profesi tersebut, sehingga perlu ditingkatkan mengingat pembentukan sikap, kepribadian, moral, dan karakter seorang tenaga pendidik haruslah bisa menjadi contoh dan panutan, serta pula menjadi acuan bagi pergaulan hidup sehari-hari lingkungan sekolah, secara khususnya ditiru oleh para siswanya. Karena bagaimana bisa suatu sekolah menghasilkan generasi penerus yang kreatif, santun, dan bermartabat jika tenaga pendidiknya sendiri sangatlah jauh dari kata tersebut. Nah, itu saja dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.